Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada Pekan Penata-layanan hari pertama di tahun 2021 ini terambil dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita pada Pekan Penata-layanan ini, kamu teman-temanku. Sudah menjadi kodrat kalau manusia membutuhkan teman, seperti Adam membutuhkan teman. Teman adalah orang-orang yang mengasihi, yang menolong di saat kesusahan, yang hadir di saat kesepian, yang memberi di saat diperlukan, yang menghibur di saat berduka, dan yang tertawa di saat bahagia. Tidak mudah mendapatkan teman yang baik, sekalipun kita punya banyak teman, tetapi ada di antaranya yang hanya bisa jadi teman dalam senang. Ketika kita kesusahan, dia pergi dan menghilang. Ada juga teman yang berkhianat. Di depan dia sangat baik, tetapi di belakang menusuk seperti pedang. Namun ada juga teman yang baik, seperti dalam Ogen kitab 1 Samuel 20 ayat 11-17 tentang pertemanan Daud dan Jonatan. Jonatan adalah teman yang baik dan mengasihi bagi Daud. Ia menyelamatkan Daud dari kejaran ayahnya Saul, sehingga Daud pun selamat. Daud juga melakukan hal yang sama. Ketika Yonatan sudah tiada, Daud menunjukkan kasih setianya kepada Mephiboset, anak Jonatan. Tapi sebaik apapun teman yang ada di dunia ini, tidak ada teman sebaik Yesus Kristus, yang mengasihi sahabat-sahabatnya dengan memberi nyawanya untuk keselamatan teman-temannya itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah sahabat-sahabat yang dimaksudkan Yesus? Sudah pasti murid-muridnya, sebab saat itu ia sedang berbicara kepada murid-muridnya. Murid-murid diperintahkan Tuhan Yesus untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Jika mereka melakukan perintah itu, mereka tidak lagi disebut hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi sahabat-sahabat tahu, sebab Yesus memberitahukan apa yang didengarnya dari Bapa kepada sahabat-sahabatnya, supaya mereka pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Dan apa yang diminta sahabat-sahabatnya itu akan diberikan kepada mereka. Perintah itu sekali lagi adalah supaya mereka mengasihi seorang dengan yang lain. Inilah perintah Yesus yang harus dikerjakan sebagai sahabat Kristus. Jadi jangan pernah merasa saudara ini adalah temannya atau sahabatnya Tuhan Yesus kalau tidak menjadi murid Tuhan Yesus terlebih dahulu, lalu kemudian mengasihi seorang dengan yang lainnya. Atau saling mengasihi seorang dengan yang lain, tetapi tidak menjadi murid Yesus. Itu pun bukan sahabat Yesus. Kepada mereka tidak diberitahu apa yang didengar Yesus dari Bapa. Misalnya, komplotan penjahat mengasihi komplotan penjahat, atau orang-orang duniawi mengasihi orang-orang duniawi. Itu pun tidaklah sahabat-sahabat Yesus. Tetapi sekali lagi, sahabat ataupun teman-teman Yesus menurut
kitab Injil Yohanes ini pertama-tama adalah menjadi murid Yesus. Dan selanjutnya di antara mereka harus mengasihi seorang dengan yang lain. Merekalah teman-teman Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, kita juga adalah sahabat Kristus jika kita saling mengasihi. Jadi, kasihilah seorang akan yang lain. Jangan menaruh cemburu atau iri hati, atau ingin menjadi lebih besar di antara yang lain, sehingga yang satu menekan atau merendahkan yang lain, atau terpecah karena perbedaan pendapat atau pandangan. Kalau kita melihat seorang kekurangan, baiklah yang kelebihan menolongnya. Jika seorang melihat yang lainnya sakit, baiklah yang lainnya menolongnya dan menjenguknya. Jika seorang terjepit atau tersudut, janganlah pula saudara datang sebagai orang yang menambahi bebannya. Pura-pura menolong, tetapi sesungguhnya ingin menjatuhkan. Kalau begitu yang terjadi, maka saudara tidak akan pernah mengetahui apa yang diperbuat Allah, sebab saudara bukan sahabat Kristus. Kalau tidak mengetahui apa yang diperbuat Allah, maka saudara hanyalah seorang hamba, bukan sahabat Yesus. Oleh sebab itu, marilah seorang mengasihi yang lain, sebab itu adalah perintah dan syarat mutlak untuk menjadi teman Yesus Kristus. Amin.